Bab 1405. Ya, jangan biarkan mereka menemukan sarana. Abler mengangguk berulang kali. Lin Yu benar, tidak peduli apa yang Woods lakukan ketika dia datang, mereka tidak bisa membiarkan Woods mengetahui bahwa sarana masih hidup. Jika tidak, upaya dan upaya telaten mereka selama ini akan dibakar. Demikian pula, saya tidak bisa membiarkan mereka menemukan saya dan Annie. Lin Yu berkata dengan wajah muram, jika Woods melihatnya dan Annie, itu sama dengan memberitahu Woods bahwa sarana masih hidup. Pada saat itu, tidak hanya pengobatan sarana yang tidak dapat dilanjutkan, bahkan situasi Lin Yu akan menjadi lebih sulit dan berbahaya. Dia bahkan mungkin benar-benar menanggapi kata-kata pria tanpa telinga, dia tidak bisa meninggalkan negara itu hidup-hidup. Tuan, dia yakin, saya tidak akan pernah membiarkan mereka masuk. Abler berkata bahwa dia buru-buru menoleh ke kepala pelayan tua dan mendesak, cepat, beritahu Rob untuk memintanya menghentikan Woods dan orang Jerman ini dan orang-orang mereka agar tidak terluka, saya akan mengikuti mereka. Kompensasi 2 kali sesuai kesepakatan. Iya. Kepala pelayan tua itu setuju, lalu menoleh dan bergegas keluar. Percuma saja. Lin Yu tiba-tiba berteriak kepada kepala pelayan tua itu, dan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Robo tidak bisa menghentikan mereka. Tuan Ho, apa yang Anda maksud dengan ini? Abel tidak bisa membantu tetapi sedikit tidak jelas. Jadi bagaimana dia tidak bisa menghentikannya? Sekarang orang-orang Rob memiliki keunggulan absolut dalam hal tenaga dan momentum. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, Tuan He, apa maksudmu? Maksudmu Rob dan yang lainnya akan takut dengan identitas The Wake itu? Baik. Lin Yu mengangguk, kau tahu, Derek adalah perwira tinggi dalam situasi khusus, dengan status yang luar biasa. Dia adalah kepala departemen urusan khusus, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk masuk ke rumah pribadi? Wajah Abel merosot, dan dia menunjuk ke tanah dengan sangat tidak puas, dan berkata, ini adalah wilayahku dan aku mengenal selebriti yang tidak kalah kuatnya di Amerika Serikat daripada Derek. Ucapan Abel sangat percaya diri dan kuat. Sebagai raja minyak dunia, lingkaran sosialnya jauh melebihi kemampuan orang biasa. Di kalangan atas Amerika Serikat, wajahnya jelas lebih baik daripada Derek. Wajah. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada perwira senior yang brengsek ini. Derek benar-benar tidak berani melakukan apapun padamu, tapi mereka ingin menjual wajahmu, tapi tidak perlu menjual wajah Red Shield. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, terlebih lagi, Red Shield mungkin tidak berani melawan mereka sama sekali. The Red Shield telah saya undang, dan itu mewakili wajah saya. Abel berkata dengan kesal, saya membayar banyak uang untuk membawa kelompok orang ini ke sini. Ketika saya datang, saya telah menandatangani perjanjian dengan Robco. Mereka masih bisa melanggar perjanjian, menghancurkan tanda mereka sendiri, dan menghancurkan diri mereka sendiri. Kredibilitas yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun tidak berhasil. Jika mereka menentang situasi khusus, ini bukan soal kredibilitas, tapi soal hidup. Lin Yu berkata dengan wajah serius, meskipun Red Shield bukanlah organisasi pembunuh, tidak ada bedanya dengan organisasi pembunuh lainnya di mata Departemen Urusan Khusus. Terus terang, itu adalah pencuri. Tidak ada alasan di dunia ini bahwa pencuri tidak takut pada pejabat dan termasuk dalam Departemen Urusan Khusus. Organisasi khusus di Amerika Serikat memiliki kekuatan yang sangat besar. Selama Derek memberikan perintah, perisai merah dapat dihapus dari bumi dalam hitungan menit. Menurut Anda, apakah Rob dan yang lainnya berani menghadapi Derek? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wajah Abel menjadi pucat, dan setelah mendengarkan analisis Lin Yu, keringat dingin muncul di punggungnya. Kamu tahu, Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa maju untuk berurusan dengan Derek dan yang lainnya. Orang-orang di Luobo dan Red Shield setara dengan mereka. Garis pertahanan terakhir. Jika garis pertahanan terakhir ini ditembus dan Derek dan Woods menerobos masuk, maka semuanya akan bermasalah. Saat itu, setelah Red Shield pindah ke stasiun, untuk mencegah keramaian, Ablet mengirim semua pengawalnya pergi, hanya menyisakan 2 pengemudi, jadi begitu Derek dan mereka masuk, dia akan langsung dihadapkan.
Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Begitu Derek akan berusaha keras dan melakukan pencarian rumah secara menyeluruh, maka dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lin Yu dengan tenang tidak berbicara, dan ekspresinya juga sangat khawatir. Saat mereka berbicara, Rob mengerutkan kening dan berjalan ke arah mobil, menyipitkan mata ke wajah Derek. Sepertinya karena lampu mobil, dia tidak mengenali Derek untuk beberapa saat. Setelah dia membungkuk lebih dekat untuk melihat wajah Derek dengan jelas, wajahnya berubah dalam sekejap, dan dia berseru dengan takjub, "Tuan Derek. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu." Derek tersenyum tipis, melirik Rob, dan berkata, "Kenapa, kamu datang ke Amerika Serikat kali ini, apakah kamu mengambil tugas itu lagi?" Ketika dia berbicara, wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi ada rasa superioritas yang jelas di matanya, yang membuat orang merasa menyendiri. "Ya, yang tinggal di sini adalah majikan saya." Rob mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tanpa menjelaskan identitas Abel, lalu bertanya kepada Derek, "Tuan Derek, ini sudah larut malam. Apakah ada urusan resmi untuk melakukan apa yang Anda lakukan di sini?" "Katakan ya, jadi tidak." Derek tersenyum tidak setuju dan berkata dengan ambigu, "Saya terutama ditemani oleh Presiden Woods dari Asosiasi Medis Dunia untuk mengunjungi seorang teman lama." "Ya, kami di sini untuk mengunjungi Tuan Abel." Woods maju selangkah dan berkata dengan tergesa-gesa, menjelaskan bahwa dia tahu ini adalah kediaman Abler, dan dia juga tahu Abler tinggal di sini saat ini. "Tuan Abler sudah istirahat, tidak nyaman bertemu tamu." Rob berkata dengan suara rendah dan tegas, karena pihak lain sudah tahu bahwa Abler tinggal di dalam, dia tidak harus menyembunyikannya dengan sengaja, jika tidak maka pihak lain akan lebih curiga. Tetapi tidak peduli apakah orang yang datang ke sini mengenal Abel atau tidak, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini masuk. Dia baru saja menerima perintah dari pengurus rumah tangga lama bahwa siapapun yang datang, dia tidak diperbolehkan masuk. "Tidak nyaman melihat tamu, bukan pengawasmu yang bisa memutuskan, kan?" Derek tiba-tiba mencibir, dan mengambil langkah ke depan, dengan senyum mencemooh di wajahnya, dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Setidaknya kamu harus masuk dan melapor kepada tuanmu." Begitu dia membuat pernyataan yang menghina ini, raut wajah Rob dan dua pria di sebelahnya berubah. Api yang marah menyala di mata mereka. Mereka mengertakkan gigi dengan keras, dan tangan yang memegang pistol tidak bisa menahan untuk tidak meningkat naik, ingin segera menembak Derek di kepala. Keempat anggota Red Shield yang bersembunyi di kegelapan juga gelisah. Penembak jitu yang bersembunyi di hutan berbisik kepada Rob melalui headset nirkabel, "Kapten, kamu hanya perlu memberi perintah sekarang, dan kita bisa menyingkirkan mereka sekarang. Selama kita membersihkan semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa menemukan kita."